Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Rustika, NDH 29. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 14. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas jurnal harian saya yang ke-7 dengan tema etika publik. Kenapa perlu belajar tentang etika publik? Karena bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika publik agar tidak hanya diucapkan saja tetapi juga diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mempraktekkan etika ini kita harus memiliki tujuan yang jelas. Contohnya saja saya sebagai ASN bertujuan untuk menjadi ASN yang unggul. Bagaimana cara saya untuk menjadi ASN yang unggul? Yaitu dengan cara melaksanakan etika yang baik kepada masyarakat. Di dalam etika ini terdapat 3 istilah, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Orang yang beretika tidak hanya memiliki keterampilan yang baik, ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga harus ada attitude atau tingkah laku yang baik terhadap masyarakat. Nah, dari 3 hal ini, jika salah satunya tidak ada di dalam diri, itu belum dikatakan sebagai orang yang beretika. Contohnya saja seperti ini. Ada seseorang yang memiliki keterampilan yang sangat bagus, kemudian wawasannya luas, orangnya betul-betul pintar, tapi tidak memiliki attitude, tidak memiliki tingkah laku yang baik, tidak bisa berkomunikasi yang baik terhadap sesama manusia, tidak bisa menjalin hubungan yang baik terhadap atasannya, atau menjadi orang yang arogan, itu belum dikatakan sebagai orang yang beretika. Nah, karena apa? Etika ini sangat dinilai atau erat kaitannya dengan interaksi sosial, interaksi terhadap masyarakat. Orang pertama kali menilai seseorang itu tidak dari agamanya, tidak dari ilmu pengetahuannya, tidak dari keterampilannya, tetapi dari tingkah laku, tetapi dari attitude-nya, etikanya seperti itu. Etika itu tergabung menjadi 3 hal itu tadi. Jika salah satunya tidak ada, maka itu belum beretika. Nah, jadi apa sih etika itu? Etika itu adalah studi tentang kebenaran atau ketidakbenaran berdasarkan kuadrat manusia, berdasarkan nilai dari manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusianya itu sendiri dalam berperilaku terhadap masyarakat. Itu menurut Sumaryono pada tahun 1990. Nah, nilai etika ini tidak hanya terkandung dalam nilai agama saja atau nilai hukum yang berlaku saja, tetapi juga kepatasan sosial seperti adat istiadat, budaya yang menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Karena setiap budaya memiliki nilai-nilai atau sikap-sikap yang berbeda. Contohnya saja ini di Indonesia, kita memegang atau menyapa seseorang dengan memegang kepalanya itu dianggap tidak sopan, tetapi berbeda dengan budaya negara lain, itu dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita beretika sesuai dengan dimana kita berada, dimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dalam etika publik terdapat yang namanya kode etik. Kode etik inilah yang mengatur perilaku masyarakat, tingkah laku seseorang dalam kelompok khusus. Contohnya saja di sini adalah institusi, di mana ketentuan-ketentuan itu dituliskan dalam suatu ketentuan, dituliskan secara resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi tersebut. Nah, dalam beretika publik ini yang menjadi pedoman kita adalah norma-norma yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang, terus benar atau salahnya tingkah laku seseorang yang terjadi di dalam interaksinya dengan masyarakat. Begitu juga dengan ASN.
ASN juga memiliki 12 kode etik. Nah, 12 kode etik ini bertujuan untuk mengatur tingkah laku para ASN agar menjadi pelayan publik yang beretika. Kemudian dalam etika terdapat beberapa fungsi juga. Fungsi beretika ini adalah sebagai ukuran untuk mengukur baik buruknya tingkah laku seseorang, kemudian sebagai pedoman kita dalam bertindak di kehidupan sosial. Selain itu, dalam institusi kita juga sebagai cara untuk menjalankan visi dan misi, dan juga sebagai citra dari sebagai cara untuk menilai citra dari institusi tersebut. Nah, fokus dari etika publik ini adalah yang pertama adalah pelayanan yang berkualitas, yang kedua sebagai alat evaluasi dalam bertingkah laku, yang ketiga yaitu sebagai cara untuk menghubungkan norma moral dengan tindakan yang faktual. Nah, jadi makna yang saya ambil dari tema etika publik ini adalah apapun itu pasti ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, dalam berperilaku juga ada aturan yang berlaku, yaitu etika. Nah, untuk menjadi seseorang yang dinilai baik oleh masyarakat, kita tidak hanya memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan yang tinggi saja, tetapi kita juga harus memiliki tingkah laku yang baik. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari tema etika publik ini adalah jangan membuang waktu yang sia-sia untuk mengurusi orang lain, tetapi gunakanlah waktumu untuk membuat diri kita ini bernilai di mata orang lain. Terima kasih.